Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik, kita lanjutkan kisah kita di buku ketiga. Karena buku kedua sudah habis, di masa muda Muhammad Teladanku, kita lanjut ke buku 3 ya adik-adik. Muhammad Teladanku buku 3. Menjadi Rasul. Sebelumnya, jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Adik-adik tersayang, selain Zaid bin Harisah yang sudah kita bicarakan di buku kedua kemarin, ada penghuni laki-laki lagi di dalam rumah tangga Muhammad yang penuh berkah itu. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Mulanya Ali tinggal di rumah ayahnya. Namun suatu saat Mekah dilanda musim paceklik. Kekeringan yang mengganas itu membuat kehidupan menjadi bertambah sulit. Abu Thalib yang hidup sederhana sangat merasakan keadaan ini. Apalagi Abu Thalib memiliki banyak putra yang harus diberi makan. Melihat hal itu, Muhammad mengajak Abbas dan Hamzah, adik-adik Abu Thalib, untuk memelihara putra-putra Abu Thalib. Abbas dan Hamzah setuju dengan usul yang mulia ini. Mereka bertiga pun menemui Abu Thalib. Abu Thalib hanya pasrah, bercampur lega. Dia memperbolehkan kedua adiknya dan Muhammad untuk mengasuh anak-anaknya. Abbas mengambil Thalib, Hamzah memelihara Ja'far, dan Muhammad mengasuh Ali. Hanya Aqil, sang putra bungsu yang masih dipelihara Abu Thalib. Saat tinggal di rumah Muhammad, Ali berumur 5 atau 6 tahun. Dia anak yang sehat, kulitnya agak kecoklatan, tubuhnya gempal dan tegap, sorot matanya tajam. Jika tersenyum, giginya nampak. Tindakan Muhammad ini dilakukan untuk membalas budi Abu Thalib yang tidak terhingga, yakni telah memelihara beliau sejak kakeknya Abdul Muthalib wafat. Selain itu, Muhammad juga ingin mencurahkan kasih sayang kepada seorang anak laki-laki sebagai pengganti kedua putra beliau, Qasim dan Abdullah. Di bawah asuhan Muhammad, Ali bin Abu Thalib tumbuh menjadi seorang yang berkepribadian luhur. Kemudian dia menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempunyai 2 orang putra yang terkenal dalam sejarah Islam, Hasan dan Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat menyayangi kedua cucunya ini. Pemimpin yang adil. Berkat gemblengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abu Thalib kelak menjadi pemimpin yang adil. Ali pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada pemimpin-pemimpin yang adil supaya mengukur kekayaan dirinya dengan orang yang paling lemah di antara rakyatnya, agar orang-orang yang fakir tidak merasa menderita dengan kefakirannya. Yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Mencintai anak-anak. Sejak masa mudanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai anak-anak. Sewaktu pulang dari perang Badar, beliau mengajak Usamah, putra Zaid bin Harisah, naik unta bersama. Saat itu Usamah berusia 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kakek yang penyayang. Beliau sangat sering bermain dengan cucu-cucunya. Beliau membiarkan Umamah, putri Zainab, dan Abu Al-As menarik-narik jubah saat beliau sedang sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membiarkan Umamah menunggangi punggung ketika beliau juga sedang sholat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para istrinya. Beliau menggendong Umamah sambil mengeluarkan seuntai kalung. Kalung ini akan kuberikan kepada orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang istrinya satu persatu. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling memandang dan memendam rasa berdebar. Siapakah di antara mereka yang akan mendapatkan kalung itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat candanya mengena sambil tersenyum, beliau memberikan kalung itu kepada Umamah. Pada saat lain, Rasulullah juga pernah dikencingi seorang bayi sampai baju beliau basah. Ibu sang anak merenggut anaknya dari gendongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata, air kencing ini bisa dibersihkan, tetapi hati seorang anak yang dipukul akan tetap terluka. Oh. Setelah itu beliau pun melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Beliau hanya mencipratkan air pada pakaian yang terkena kencing. Adik-adik tersayang, ada seorang anak yang sering dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, anak itu tampak murung karena burung peliharaannya lepas. Rasulullah pun segera datang dan membuat anak itu tersenyum kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak kaum muslimin yang lahir di negeri hitam Habasyah. Beliau tersenyum melihat mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa Habasyah yang terdengar lucu. Kuda kesayangan Rasulullah. Tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kuda kesayangan? Kuda kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwarna coklat dengan belang putih di dahi. Keempat kakinya pun berwarna putih dari lutut ke bawah. Nah, ini kira-kira seperti ini ya adik-adik tersayang. Ada tanda putih di dahinya dan ada putih bulunya di kaki-kaki bagian bawah. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Pandai bergaul. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pandai bergaul dengan siapa saja. Beliau mempunyai banyak kenalan baik, mulai dari budak sampai ke para pembesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati sahabat-sahabatnya. Bahkan banyak di antara mereka yang beliau beri julukan kesayangan. Sebaliknya, para sahabat pun amat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan kesayangan juga. Abu Dzar memberi julukan Khalil kepada Rasulullah. Khalil berarti teman atau kekasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak undangan. Sesibuk apapun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bisa membagi waktu dengan baik untuk memenuhi sebuah undangan. Hal-hal seperti ini membuat beliau amat dihormati dan dihargai lawan ataupun kawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang disayangi dengan tidak banyak mengumbar bicara. Sebaliknya, beliau malah lebih suka mendengar daripada berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata seperlunya. Kalau bicara, kata-katanya mengalir lancar dari celah gigi-giginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bicara ke pokok masalah, jelas tanpa bertele-tele.
Jika sedang marah, wajah beliau berubah, tetapi beliau selalu menyembunyikannya dari orang lain. Kalau disakiti, beliau membuang wajahnya ke samping. Kalau gembira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala. Canda beliau selalu sopan dan tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Tertawa beliau hanya tersenyum. Adik-adik tersayang, selain amat menyayangi sesama manusia, beliau adalah penyayang binatang. Tahun 630 Masehi, beliau pernah berjalan memimpin 10.000 tentara muslim. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seekor anjing bersama anak-anaknya menghalangi jalan. Beliau memerintahkan agar pasukan tidak mengganggu sang induk anjing dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan seorang prajurit menjaga anjing itu sampai semua pasukan lewat. Mungkin kalian bertanya, dengan pribadi sehebat itu, apakah Muhammad sudah tahu tentang Allah sebelum beliau diangkat menjadi utusannya? Oh, ini adalah ilustrasi ketika Rasulullah sedang memimpin 10.000 tentara muslim adik-adik. Ini anjingnya, ini induk dan anak-anaknya yang sedang menyusui. Allah telah dikenal sebelum Islam datang. Orang-orang jahiliyah telah mengenal Allah. Hal itu adalah bekas dari ajaran Nabi Ibrahim. Namun, mereka menggunakan berhala sebagai perantara kepada Allah. Mereka bahkan mempunyai banyak berhala yang akhirnya dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Para pecinta kebenaran. Adik-adik tersayang, selain para penyembah berhala, orang Nasrani dan orang Yahudi masih ada satu kelompok yang lain. Mereka adalah penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumlah mereka sangat sedikit. Hati mereka sangat gelisah menyaksikan orang menyembah batu. Kalian harus mempunyai agama, kata mereka kepada para penyembah berhala, sebab kalian belum mempunyai Tuhan. Namun, orang-orang tidak menggubris nasihat itu dan menganggapnya sebagai angin lalu. Satu di antara penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang gigih adalah Zaid bin Amir. Dia adalah paman Umar bin Khattab. Tidak seorang pun di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain saya. Demikian kata Zaid kepada keluarganya. Kalian menyembah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh, kalian telah berada dalam kesesatan. Zaid bin Amir mengatakan hal itu berkali-kali sehingga orang-orang pun marah kepadanya. Bahkan keluarganya sendiri menjadi geram dan gelisah. Mereka pun beramai-ramai mengusir Zaid dari Mekah. Zaid terusir dari negerinya sendiri. Dia terlunta-lunta mencari kebenaran. Dalam perjalanan menuju Syam, dia pun terbunuh di tangan para perampok. Adik-adik tersayang, jika tahu bahwa Muhammad sangat membenci berhala, beliau lebih dekat kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Namun, hal tersebut tidaklah cukup memuaskan hatinya. Bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana Allah menuntun manusia agar keluar dari kesesatan seperti sekarang ini? Hati Muhammad semakin gundah karena kemaksiatan semakin merajalela. Tahukah kalian hal yang dilakukan beliau untuk menenangkan hati? Nih ya, ini adalah Zaid bin Amir adik-adik. Dia adalah penganut setia ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ternyata dia terusir dari
negeri kelahirannya sendiri, yaitu di Mekah. Beliau diusir oleh kerabatnya sendiri dan akhirnya beliau meninggal ketika perjalanan menuju ke Syam karena terbunuh oleh perampok, adik-adik ya. Ini ada kaum Hanif. Para ahli sejarah menamakan para pengikut ajaran Nabi Ibrahim ini sebagai kaum Hanif. Kaum Hanif ya adik-adik ya. Abu Zar Al-Ghifari, Ubaidillah bin Jahsy, serta beberapa orang lain termasuk golongan ini. Mereka amat membenci berhala dan pantang meminum minuman yang memabukkan. Oke, lanjut. Nah, ini gambar apa adik-adik? Gua Hira. Berhala-berhala yang bernama Hubal, Lata, dan Uzza itu tidak pernah menciptakan seekor lalat. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia? Demikian pikir Muhammad. Siapakah yang berada di balik semua ini? Siapa yang berada di balik luasnya langit dan tebaran bintang? Siapa yang berada di balik padang pasir yang panas terbakar? Kilauan sinar matahari? Siapa pencipta langit yang jernih dan indah? Langit yang bermandi cahaya bulan dan bintang yang begitu lembut, begitu sejuk. Siapa pembuat ombak yang berdebur dan penggali laut yang begitu dalam? Siapa yang berada di balik semua keindahan ini? Demikianlah Muhammad tidak mencari kebenaran dalam kisah-kisah lama atau tulisan para pendeta. Dia mencari kebenaran lewat alam. Dia mengasingkan dirinya dari keramaian dan pergi ke Gua Hiro. Betapa sia-sianya hidup manusia. Waktu terus berlalu, sementara jiwa-jiwa rusak karena dikuasai berhala-berhala yang sesungguhnya tidak mampu melakukan apapun. Betapa sia-sianya hidup manusia karena mereka tertipu dengan segala macam kemewahan yang tiada berguna. Demikian renung Muhammad. Adik-adik tersayang, beliau mengasingkan diri seperti itu. Beberapa hari, setiap bulan, dan sepanjang bulan Ramadan. Semakin lama, jiwanya semakin matang dan semakin terisi penuh. Sampai suatu ketika, saat usia Muhammad menginjak 40 tahun, datanglah seorang yang bukan dari dunia ini, menemui beliau di Gua Hira. Muhammad yang pemberani dan tenang itu amat terkejut melihatnya. Tahukah kalian siapa yang datang? Siapa yang datang adik-adik? Yuk, kita belajar tahannuts. Apakah tahannuts itu? Apa yang dilakukan Muhammad di Gua Hiro itu dinamakan tahannuts. Tahannuts adalah menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam bertahannuts, orang menjelajahi hati dan memikirkan perjalanan hidupnya yang timpang. Dalam tahannuts, orang menyatukan kembali jiwa dan fisiknya. Sebab dalam kehidupan, orang sering lebih memikirkan fisik dan melupakan jiwanya. Diangkat menjadi utusan Allah. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang membangunkan Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril membawa sehelai lembaran dan berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Dengan hati yang masih dipenuhi rasa terkejut,
Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekap sehingga Muhammad merasa lemas. Jibril melepaskan dekapannya, lalu berkata lagi, "Bacalah." Dipenuhi rasa takut, Muhammad mengulangi jawaban yang sama, dan Jibril kemudian mendekap lagi sambil berkata, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah Muhammad berkata, "Apa yang harus aku baca?" Barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq, Al-Alaq, ayat pertama hingga ayat kelima. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Setelah mengucapkan bacaan itu, Muhammad mampu menirukannya. Malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Muhammad dengan hati yang terhujam firman Allah tadi. Muhammad mendadak tersentak sadar. Beliau terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati. Siapakah yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin? Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada siapapun. Muhammad diam sebentar dengan tubuh gemetar. Beliau lalu berlari keluar menyusuri celah-celah gunung sambil mengulang pertanyaan dalam hati. Siapakah gerangan yang tadi menyuruhku membaca? Mendadak Muhammad mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut terasa dahsyat sekali. Belum memandang ke cakrawala dan melihat malaikat dalam bentuk manusia, Muhammad tertegun ketakutan dan terpaku di tempatnya. Dia memalingkan wajah, tetapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang, rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Adik-adik tersayang, dalam keguncangan hebat seperti itu, siapakah yang mampu menenangkan hati Muhammad? Wah, ketika itu berarti Nabi Muhammad seperti tertekan, merasa diawasi ya adik-adik ya, oleh sesuatu yang beliau itu tidak tahu apa, siapa, seperti itu ya adik-adik ya. Ya, itu tanda-tanda Muhammad akan diangkat menjadi Rasulullah adik-adik. Ini adalah Bukit Nur. Bukit Nur adalah tempat Gua Hiro berada. Tinggi bukit ini sekitar 200 meter. Minimal diperlukan waktu setengah jam untuk mendaki jalan yang melilit menuju puncaknya. Jika sore tiba dan kota Mekah mulai gelap, Bukit Nur tampak berkilau. Bukit Nur. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ketulusan Bunda Khadijah. Di rumah, Bunda Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Muhammad pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku," pinta Muhammad kepada Khadijah. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam.
Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Khadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Khadijah, kenapa aku?" kata Muhammad. Kemudian Muhammad menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa dia takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Khadijah penuh sayang, "bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah takkan mencemoohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mampu memikul beban orang lain dan menghormati tamu serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Adik-adik tersayang, kata-kata Bunda Khadijah itu menuangkan rasa damai dan tentram ke dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Bunda Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Bunda Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba sekujur badannya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Adik-adik tersayang, sejak saat itu berakhirlah kehidupan tenang seorang Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah. Pengorbanan seorang istri. Bunda Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci orang-orang kafir. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama. Bunda Khadijah menukar segala miliknya dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau cicipi. Masya Allah ya, kelak Bunda Khadijah ini akan menjadi ratu di surga adik-adik. Karena beliaulah orang pertama yang ikut memperjuangkan agama Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar dari Warokoh bin Naufal. Bunda Khadijah menatap suaminya yang sedang tidur pulas itu. Dilihatnya suaminya tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Bunda Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya. Firman Allah dan malaikat yang indah, luar biasa. Semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan. Demikian pikir Bunda Khadijah. Saat berpikir demikian, senyumnya mengembang. Namun senyum itu segera menghilang, berganti rasa takut memenuhi hati kala dibayangkan nasib yang akan menimpa suaminya itu jika orang-orang ramai menentang. Demikianlah pikiran bahagia dan sedih terus berganti-ganti dalam benak Bunda Khadijah. Akhirnya beliau memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada seorang bijak yang dipercayanya. Bunda Khadijah pun pergi menemui pamannya, Warokoh bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang jujur. Dia menceritakan semua yang didengarnya dari Muhammad. Warokoh menekur sebentar lalu berkata, "Maha suci ia, maha suci. Demi dia yang memegang hidup Warokoh. Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar, seperti yang pernah diterima Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya
supaya tetap tabah. Bunda Khadijah pulang. Dilihatnya suaminya masih tertidur. Dipandanginya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Tiba-tiba tubuh suaminya menggigil. Nafasnya terlihat sesak dengan keringat memenuhi wajah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya adik-adik terhadap Rasulullah? Namus besar. Namus besar dimaksud Warokoh bin Naufal berasal dari bahasa Yunani. Noms artinya kitab undang-undang atau kitab suci yang diwahyukan. Namus bukan istilah Al-Quran, sebab Al-Quran menyebut istilah Taurat untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Orang yang berselimut. Muhammad yang kini telah menjadi Rasulullah terbangun karena mendengar malaikat Jibril datang membawakan wahyu kepadanya. Hai orang-orang yang berselimut. Ulangi ya dek, adik-adik. Hai orang yang berkemul atau berselimut. Bangunlah. Lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Dan janganlah segala perbuatan yang keji. Dan tinggalkanlah maksudnya ya. Maaf ya adik-adik tersayang. Kita ulangi dari awal. Hai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Dan bersihkanlah pakaianmu. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat 1-7. Bunda Khadijah memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya. Bunda Khadijah dengan lembut memintanya agar kembali tidur. Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi Khadijah. Demikian jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun siapa yang akan aku ajak? Siapa pula yang akan mendengarkan? Bunda Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya. Diceritakannya apa yang tadi dikatakan Warokoh. Dengan penuh semangat, Bunda Khadijah menyatakan diri sebagai orang yang mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, dengan demikian tercatat dalam sejarah bahwa orang pertama yang memeluk Islam adalah Bunda Khadijah. Untuk lebih menenteramkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Khadijah meminta suami tercintanya untuk memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Adik-adik tersayang, kemudian Jibril memang datang, tetapi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat melihatnya. Bunda Khadijah duduk di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu pindah ke sebelah kanan beliau. Malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika Bunda Khadijah melepas penutup wajahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sang malaikat menghilang. Dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu benar-benar malaikat, bukan jin. Jadi Bunda Khadijah ini ngetes ya adik-adik tersayang, apakah itu malaikat ataukah itu adalah jin yang menggoda Rasulullah, yang menggoda suaminya gitu. Jadi kalau malaikat karena Bunda Khadijah tadi membuka
auratnya, membuka jilbabnya, malaikat jadi malu adik-adik. Tuh ya. Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, tidak seperti Nabi Musa yang dapat membelah laut atau Nabi Saleh yang dapat mengeluarkan unta dari batu. Mukjizat terbesar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Oleh karena itu, cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah agak berbeda dengan nabi yang lain. Jika nabi yang lain bisa membuat orang yakin dengan melihat mukjizat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengajak orang lain berpikir dan mengambil kesimpulan yang benar. Lanjut halaman berikutnya. Bertemu Warokoh. Adik-adik tersayang, tidak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan tawaf. Sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaannya, Warokoh berkata, "Demi dia yang memegang hidup Warokoh, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi orang. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Kemudian Warokoh mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, kini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah ke sekitarnya, melihat orang-orang yang menyembah patung-patung batu. Orang-orang ini juga menjalankan riba dan memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyeru agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Namun, apakah mereka mau berhenti begitu saja? Orang-orang Quraisy itu benar-benar amat kuat dalam memegang keyakinan mereka. Orang-orang yang bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinan mereka. Untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerlukan datangnya wahyu penuntun lagi. Namun wahyu yang dinanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak juga turun. Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa amat terasing. Rasa takutnya kembali muncul. Beliau takut jika Allah telah melupakan bahkan tidak menyukainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali pergi ke bukit dan menyendiri lagi di Gua Hira. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan sepenuh jiwa menghadap Allah dan bertanya mengapa dirinya seolah ditinggalkan. Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntun umat ternyata menjadi kering? Adik-adik tersayang, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar hampir merasa putus asa. Oh iya, ini ada pengetahuan tentang riba. Nih adik-adik, riba terjadi apabila seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain
dan meminta agar orang yang meminjam mengembalikan uangnya lebih banyak dari uang yang dipinjam. Misalnya, jika kamu meminjamkan uang Rp1.000 dan menentukan agar uang itu kelak dikembalikan sebesar Rp1.200, uang Rp200 itulah yang disebut riba. Riba sangat menyengsarakan orang yang meminjam uang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ya. Jadi kalau mau meminjamkan, dipinjamkan aja adik-adik. Tidak usah pakai minta lebihan uangnya ya. Surat Ad-Duha. Tiba-tiba wahyu itu turun. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha. Ad-Duha itu surat ke-93 ayat 1 sampai 11. Adik-adik tersayang, rasa cemas dan takut di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah itu terasa di hati beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjauhi setiap perbuatan mungkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang mengingat Allah. Beliau harus tabah menghadapi gangguan. Tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah juga mengingatkan bahwa dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatim. Lalu Allah melindunginya lewat asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup miskin, lalu Allah memberinya kekayaan. Allah pula yang telah menyandingkan beliau dengan Bunda Khadijah, yang menjadi kawan semasa muda, yang menyiapkan semua kebutuhan ketika beliau bertahannud. Kawan semasa kerasulan, kawan yang penuh cinta kasih, yang memberi nasihat dengan rasa kasih sayang. Allah telah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu jalan, lalu diberinya beliau petunjuk kenabian. Cukuplah semua itu. Hendaklah mulai sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang kepada kebenaran sedapat mungkin, sekuat mungkin. Adik-adik tersayang. Lalu Allah mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah yang pertama. Tahukah kalian ibadah apakah itu? Ibadah apa ya adik-adik? Penasaran ya? Yuk kita belajar dulu asbabun nuzul. Asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Contohnya surah Al-Lahab karena perlakuan buruk Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, maka turunlah surat Al-Lahab.
Nah, perintah apa ini ya adik-adik ya yang sampai Rasulullah diajarkan oleh Allah adalah sholat. Nih, sholat adik-adik. Sholat adalah satu di antara ibadah pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah sedang melaksanakan sholat, datanglah Ali bin Abu Thalib. Ali yang saat itu masih anak-anak tertegun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah ruku, sujud, serta membaca ayat-ayat Al-Quran. Kepada siapa kalian sujud? Tanya Ali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah selesai sholat. Kami sujud kepada Allah, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah semata, serta meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abu Thalib terpesona. Karena ayat-ayat itu demikian indah, Ali meminta untuk berunding dengan ayahnya terlebih dahulu. Semalaman itu, Ali merasa gelisah. Esoknya, dia memberitahu kepada Rasulullah dan Bunda Khadijah bahwa dia akan mengikuti mereka berdua. Tidak perlu meminta pendapat Abu Thalib. Allah menjadikan saya tanpa perlu berunding dulu dengan Abu Thalib. Demikian kata Ali. Apa gunanya saya harus berunding dengan dia untuk menyembah Allah? Jadi Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian Zaid bin Harisah, bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut masuk Islam juga. Sampai di situ Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau, sepupu beliau, serta bekas budak beliau. Apa yang harus beliau lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi? Beliau tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walau demikian, Islam ini harus disebarkan. Betapapun kerasnya perlawanan orang, tahukah kalian siapa yang orang dewasa berikut yang menjadi pemeluk Islam? Siapa ya adik-adik ya? Penasaran kan? Tuh, kita belajar dulu. Apa sih sholat itu? Sholat adalah ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan memberi salam. Menurut bahasa, sholat berarti doa untuk kebaikan. Nah, untuk sementara sekian dulu ya adik-adik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kamu bagikan video ini ya. Kita lanjut untuk seri berikutnya masih di buku ketiga. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.